Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa rasulil azim Dzil kalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Hadratul muhtaramun yang saya muliakan, para asatiz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hujaz, segenap pengurus Masjid Babus Salam yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, tanpa kecuali anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan maghrib hari ini. Sekali lagi tiada henti kita bermunajah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keringanan langkah kita menjadi bagian daripada kesaksian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, pada segenap keluarga dan para sahabatnya. Satu harapan yang selalu kita dambakan, insyaallah kelak kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian, tema yang ingin saya ketengahkan kepada para jamaah ini adalah hal yang berkait dengan aktivitas kegiatan yang baru saja beberapa hari lalu kita melaksanakannya, yaitu kaitannya dengan ibadah kurban atau yang disebut dengan Idul Kurban. Kita belajar banyak dari Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu ya. Makanya tema yang ingin saya ketengahkan pada malam hari ini adalah belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu ya. Ada satu hal yang menarik dari kepribadian Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga beliau dijuluki, yaitu yang disebut dengan Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Kekasih Allah. Kenapa sih beliau sampai dapat dilabelkan menjadi Khalilullah? Apa keistimewaannya? Apa? Apa beliau mendapatkan gelar Khalilullah? Kenapa? Kesabarannya. Oh, kesabarannya. Oke, satu. Apa lagi? Ketaatan terhadap perintah Allah. Nanti kita buka di sini. Apa lagi? Kenapa? Oh, keikhlasan. Oh, udah kejawab semua nih. Ketaatan, keikhlasan, ketabahan dari beliau. Tapi yang utamanya beliau disebut dengan Khalilullah itu adalah beliau adalah nabi Allah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beliau itu kalau mau makan ngapain? Cari orang, cari temen buat ngapain? Buat nemenin makan. Bukan nemenin makan, maksudnya ngajak makan bareng. Dan itu dibuktikan tidak hanya 1 mil, 1 kilo, 2 kilo, tidak hanya 1 mil, 2 mil, sampai 5 mil beliau cuma nyari apa? Yang nemenin makan. Ada nggak di kita? Ya, ntar kali ada yang pulang nih habis sholat Isya, kita mampir yuk ke situ, Haji Lengket. Ya. Ngapain? Ya. Ya, kita ajak situ ke Haji Lengket. Ngapain? Enggak, ngeliatin aja Lengket rame apa kagak. Jangan begitu, ajakin bareng, yuk kita makan bareng-bareng.
Begitu utamanya, sampai beliau dijuluki sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebegitu banyaknya pembelajaran-pembelajaran yang kita dapatkan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, inilah yang kita pengen angkat gitu. Ya. Nah, makanya pembelajaran ibadah kurban menjadi catatan sejarah yang memiliki nilai ibadah dan ketetapan syariat. Itu Idul Kurban. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat kurban, gitu ya. Kurban itu dari kata, akar katanya apa? Koroba. Koroba itu artinya apa? Koroba yuqorribu, terus kurbanan. Ya. Koroba yuqorribu kurbanan. Ya. Kemudian korib. Nah. Korib. Apa korib? Koribun dekat. Nah. Dekat. Nah. Dekat itu apa sih? Apa dekat? Ya dekat. Susah nyari bahasa yang lain selain dekat. Kalau kita bilang soulmate salah lagi ntar. Pokoknya dekat deh. Gitu. Sedekat. Ya, akrab. Makanya Allah itu sudah buka diri, artinya Allah menyuruh kepada kita. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa idza sa'alaka ibadi, kalau hambaku bertanya tentang diriku, ya. Anni, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib. Allah itu dekat. Pak, Allah itu dekat tapi jauh? Sesungguhnya dekat. Tapi siapa yang sering menjauh? Ya, Allah itu dekat. Allah buka semuanya. Mari, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat loh. Fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah akan menjawab doa-doa kalau mereka mau berdoa kepada Allah. Jadi qarraba yuqarribu kurbanan, qarraba dekat itu, qarraba yuqarribu kurbanan. Kurbanan itu semakin mendekat. Mendekat kepada siapa? Mendekat kepada siapa? Mendekat kepada Allah. Gitu. Nah, Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, prolog awalnya kira-kira begini. Prolog awalnya saya buka, katanya bahwa Nabi Ibrahim tidak diperintahkan Allah untuk membunuh Nabi Ismail, tetapi hanya diminta Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail. Kejawab nggak kira-kira? Kejawab ya? Nah, kita lihat yang keduanya. Apa yang keduanya? Setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim pasti punya Ismail. Ini kita logikakan gitu. Terus yang ketiga katanya apa? Ismail digambarkan gitu. Ismail diperumpamakan, ya Pak ya. Ismail itu diperumpamakan seperti apa? Mungkin bisa harta, mungkin bisa jabatan, mungkin bisa kedudukan, mungkin bisa ego. Nah, betul ya? Kira-kira cocok nggak kalau dibilang? Oh, bukan cocok lagi, cocok banget. Gitu. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala cuma mau menguji, memberikan ujian, memberikan gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini semuanya Ibrahim yang memiliki Ismail, dan kepemilikan itu sesungguhnya bukan hak mutlak. Hak mutlak bukan? Bukan. Titipan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya kalau Bapak perhatikan secara seksama, perintah berkorban memiliki nilai menyembelih sifat kehewanan yang ada dalam diri individu. Makanya manusia sering disebut dengan hayawanun natik. Apa itu hayawanun natik?
Apa? Hayawanun natik, hewan yang bisa apa natik? Natik bud, yang bisa apa? Berbicara. Artinya Allah bekalin kita ini sesuatu, ya, di samping jasadiah, di samping jasmani dan rohani, Allah bedain kita, yaitu disebut dengan akal. Tapi pertanyaannya, sifat-sifat hewaniah ada nggak di dalam diri kita? Ada nggak manusia dijuluki sebagai hewan? Ada. Apa julukannya? Manusia itu kal an'am, balhum adallu. Manusia itu kal an'am, seperti binatang. Tetapi balhum adallu, lebih apa? Lebih sadis. Gitu deh, gambaran yang paling gampang gitu deh. Ya. Gambaran yang paling gampang itu manusia itu enggak ubahnya seperti binatang. Kal an'am balhum adallu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Betul enggak? Udah ketahuan Allah memberikan pasangan yang jelas. Laki-laki pasangannya perempuan. Lampu ini bisa nyala karena ada hubungan antara min dan plus. Betul ya? Cuman manusia kagak puas. Gitu. Berkait dengan hal tersebut, dicobalah lebih rendah daripada hewan. Lahirlah produk yang namanya LGBT. Betul ya? Udah gitu sekarang dianggap sebagai hak asasi manusia. Benar apa salah? Ya salah. Itu. Udah salah. Ya, ini lagi rame-rame, lagi bener-bener luar biasa ini. Gitu. Dianggap bahwa ini ya biasa-biasa aja. Enggak biasa-biasa kok. Orang Allah sudah kasihkan semuanya berpasang-pasangan. Gitu loh. Berpasang-pasangan, Allah sudah titipkan berpasang-pasangan. Enggak ada lagi. Jadi kalau laki-laki demen laki-laki salah, perempuan demen perempuan ya keliru, gitu aja. Gitu. Jangan dianggap itu qadarullah, takdir Allah. Enggak, itu bukan takdir. Ya Pak ya, tolong dipahami secara sama nih sama kita. Kenapa? Jiwa-jiwa hewaniah itu ada, dan di sini dijelaskan kal an'am balhum adallu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Makanya di sini dijelaskan, gitu, perintah berkorban memiliki nilai menyembelih sifat kehewanan yang ada di dalam diri kita. Ya Pak, banyak nggak kira-kira nilai kehewanan yang ada di dalam diri kita? Banyak Pak. Ya, bahkan kita bisa lebih kejam daripada binatang. Ada nggak binatang yang makan anaknya? Nggak ada. Tapi banyak nggak manusia yang makan anaknya? Oh banyak. Kasusnya banyak deh. Masya Allah. Ada orang tua yang menghamili anaknya, gitu ya. Sekarang ada lagi berkembang lembaga yang sedemikian rupa. Aduh, sedih kita Pak. Ya, sampai hari ini kita sedih melihat bangsa dan negeri ini yang sudah semakin sedemikian rapuhnya. Ya. Kalau manusia itu diibaratkan seperti binatang ya sudah jelas. Balhum adall. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita membahas tentang Idul Kurban gitu ya, sedikitnya ada tiga nilai pendidikan yang kita dapat. Yang pertama ada nilai ketaatan, yang kedua ada nilai kesyukuran, yang ketiga ada nilai keikhlasan. Inilah yang kita coba bahas gitu dari tiga nilai yang dibelajarkan daripada ibadah Idul Kurban. Ayatnya singkat padat, inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Sampai nikmat yang begitu banyak Allah hadirkan satu surga yang namanya surga
Kautsar. Kemudian disuruh kita fasholli, maka kita disuruh melaksanakan ibadah sholat. Wanhar, maka juga kita diperintahkan untuk berkurban. Artinya hidup ini semuanya isinya adalah pengorban. Betul nggak? Bapak sampai dari rumah ke sini ada pengorbanan nggak? Ada. Bapak diem nih sekarang nih, pengorbanan nggak? Enaknya ngapain habis ini? Ada korban waktu di situ, tenaga di situ, pikiran di situ. Tapi kalau bukan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kagak duduk nih mari. Karena dorongan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan aktivitas ini. Kenapa? Karena ini mengandung investasi. Buat siapa? Bukan buat orang lain, tetapi buat diri kita masing-masing. Ada peluang kesempatan lain nggak? Ada. Nanti ini ketika kita di akhirat, kalau kita berkumpul begini, ada kebaikan-kebaikan barangkali gitu ya. Ada yang duluan masuk surga, nggak ketemu temennya, Allah masih suruh cari siapa teman kamu waktu di dunia yang selalu melakukan aktivitas kebaikan. Diajakin nggak kira-kira? Diajakin nggak? Insya Allah. Makanya nanti kalau di surga nanti Bapak berangkat duluan nggak ketemu saya gitu, barangkali saya masih mampir di mana, tolong ingetin, ya Allah, ada pernah ya yang namanya Sahrullah itu pernah mengajak kebaikan, panggil Pak, masih ada peluang, jangan dikira nggak ada peluang, ada peluang. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita tanam insya Allah menjadi kebaikan-kebaikan yang akan kita petik buahnya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ketiga nilai di atas menjadi kekuatan yang mengokohkan sendi-sendi kehidupan individual dan sosial kemasyarakatan. Jadi sekali lagi, jadi dari kurban, dari sholat dan lain sebagainya, tidak hanya kaitannya dengan individual tetapi juga sosial kemasyarakatan. Duribat alaihimud dhillatu ainama thuqifu illa bihabli minallah wa hablum. Kalian akan tercela, akan celaka kalau tidak menjalin dua hal yang terbaik, dua komunikasi yang terbaik. Satu, komunikasi yang terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan lupa bangun komunikasi sosial kemasyarakatan. Jangan juga sosial kemasyarakatannya baik, kesononya enggak. Jadi harus balance enggak? Harus balance. Makanya waktu kurban ada hak orang lain enggak? Ada. Makanya ada sepertiga. Ada hak buat kita, ada hak buat keluarga kita, ada hak buat orang. Oh, luar biasa. Jadi ajaran Islam kalau kita sentuh satu, nilainya sangat luar biasa sekali. Nah, nilai pembelajaran memberikan pembelajaran yang menguatkan sendi-sendi kekeluargaan. Makanya nanti kita lihat nih Pak, ya, kita lihat yang sebelah sendi-sendi kekeluargaan. Coba kita lihat yang pertama. Apa yang pertama katanya? Dilakukan dengan keyakinan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menanyakan kepada putranya Ismail sebagai proses dialogis. Waktu Nabi Ibrahim mimpi, kan enggak ujuk-ujuk beliau diam aja, enggak. Tapi diajukan dialogis, nanya dulu kepada anaknya. Nanya enggak? Nanya enggak kira-kira? Tuh lihat, dalam surah As-Saffat 102. Ya. Nabi Ibrahim bilang, "Inni ara fil manam ya bunayya, inni ara fil manam." Wahai anakku, aku ngimpi nih. Anni adzbahuka, bahwa aku diperintahkan oleh Allah suruh ngapain? Suruh nyembelih kamu. Kemudian Nabi Ibrahim ngomong lagi sama anaknya, "Famadza taro?" Apa kata Nabi Ibrahim kepada Ismail? "Famadza taro?" Pendapat kamu bagaimana sih? Ya Pak, itu kekeluargaan. Di kita sering nggak kita komunikasi kepada anak kita? Iya, jarang. Ya, bapaknya kemana, anaknya kemana. Apalagi anak-anak sekarang udah pada susah ya nyari. Iya Pak.
hari ini kita ngelihat anak-anak sekarang tuh, Masya Allah, ya. Apalagi setelah bergulir sekarang yang disebut dengan Sudirman Passion, gitu. Ya, benar ya. Nah, terkenal tuh si Bonge. Ya, betul ya. Bocah, bocah bodong gede. Dari bocah bodong gede itu, Pak, ya Allah, sekarang akhirnya lahirlah produk yang disebut dengan teman tapi mesra. Allah karim. Mak bapaknya pada kemana tuh? Ya? Udah kebablasan nih semua, bener deh kebablasan. Ya. Bapak lihat deh di YouTube, Bapak lihat di Facebook dan lain sebagainya. Diwawancarai, sambil wawancarai yang laki begini, yang perempuan udah pegang-pegangan. Ya Allah karim, kita cuma bisa ngelus dada doang. Apa sebegininya generasi yang akan datang? Ya, passion Pak, Sudirman Passion. Sekarang ke Sudirman itu pakaiannya udah, ya begitu dah. Gitu. Ya, ongkosnya cuma 30.000, 50.000, cuma pada kumpul-kumpul doang. Coba, apa gak miris kita melihat yang model kayak begini nih, ya, udah gayanya sedemikian rupa dan lain sebagainya. Kalau kita kembalikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, berarti di situ ada dialog. Jadi sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan eksekusi apa yang dia mimpikan, dia ngobrol nggak sama anaknya? Sekarang pertanyaannya, banyak nggak kesempatan kita ngobrol sama anak kita? Ya, yang bisa jawab diri kita masing-masing dah, gitu. Ya, yang bisa ngejawab, yang bisa ngerasain diri kita masing-masing. Komunikasi itu penting sebenarnya. Komunikasi itu penting. Kita tahu anak kita di mana dan lain sebagainya. Cuman anak sekarang, Masya Allah, ditanya di mana, dia bilang di mana, jawabnya. Kamu lagi di mana? Jawabnya di mana? Di jalan. Jalan itu kan luas. Nggak pernah ngasih tahu ada di mana gitu kan, ada di Rawamangun, ada di Masjid Bagus Salam, enggak kan? Lagi di mana? Di jalan. Gitu. Dan kekhawatiran kita saat ini adalah menjadi kekhawatiran yang sangat luar biasa sekali. Makanya tolong dah, kalau ada yang jalan-jalan ke Sudirman pakai passion, ingetin dah, yang model kayak begini kagak boleh nih, Islam melarang model kayak begini. Ya, sebelum adanya ijab kabul, gitu ya, belum adanya khitbah, nggak boleh nih begini. Teman tapi mesra. Masya Allah. Ya barangkali ada tetangga, ada anaknya, ada cucunya, ada keponakannya, ingetin deh, gitu. Ya, mending diingetin, selamat dunia akhirat. Ini dialog Pak, terjadi dialog. Dan Bapak perhatikan respon Nabi Ismail merupakan jawaban terbaik dari seorang anak ditambah dukungan istrinya. Waktu Nabi Ismail ditanyakan, "Famadza taro?" Apa jawab Nabi Ismail? Apa yang jawab Nabi Ismail? Apa jawabnya? Silahkan. Matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, orang ayahku, kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu ngomong, silahkan, lakukanlah, gitu. Ya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku termasuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang mendapatkan keikhlasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa, Pak ya. Nah, keteladanan keluarga Nabi Ibrahim menjadi contoh dalam menghadirkan rumah tangga yang terbaik. Ya Pak, kan ada dialog di situ, luar biasa. Didialogkan dulu kepada Nabi Ismail, kemudian kepada istrinya, kemudian pada saat mau dieksekusi berkait dengan akan disembelihnya Nabi Ismail alaihissalam, masih digoda nggak oleh setan? Masih. Siapa yang digoda? Ketiga-tiganya digoda. Ya,
Dan alhamdulillahnya, gitu ya, alhamdulillahnya pada saat dieksekusi berkait dengan Ismail alaihissalam tadi, ternyata digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba. Kebayang nggak kalau seandainya dulu nggak digantiin? Kalau nggak digantiin domba dulu, kira-kira bagaimana? Nah, tapi luar biasa, Allah itu berkehendak luar biasa. Luar biasa yang Allah titipkan, yang Allah hadirkan kepada kita. Dan yang disembelih itu adalah keegoan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, gitu loh. Semua hal-hal keburukan yang hewani yang ada di dalam diri kita disembelih pada saat itu. Makanya Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari awal saya katakan tadi bahwa ini adalah ketaatan yang betul-betul taat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya cuma ada satu kalimat yang sering kita kemukakan di dalam diri kita, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati, terus kami lakukan. Mau ngomong siapa lagi sih kita taat? Gitu. Mau sama siapa lagi kita taat? Cuma kepada Allah. Terus kepada siapa lagi kita taat? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kepada siapa lagi kita taat? Kepada pemimpin, betul. Tapi dengan catatan, di situ disebutkan atiullah wa atiur Rasul. Nggak ada lagi wa atiu ulil amri. Kita diminta taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul wa ulil amri minkum, dan pemimpin kamu. Pemimpin yang mana yang mesti ditaatin? Yang mana? Yang taat kepada Allah, yang taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pemimpinnya rada belok, ya kita doain mudah-mudahan dilempeng. Kalau kagak lempeng-lempeng juga, kita apain lagi? Tuh, ya. Jadi jelas perintahnya itu atiullah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah lah kalian dan taatlah kepada Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri yang kita taatin, manakala ulil amri itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia juga kagak taat, kita doain dah. Terserah Bapak deh, mau doainnya mau doain apa? Ya, kita doain mudah-mudahan kembali kepada jalan yang benar, gitu. Ya kan? Yang bagus sesat di jalan yang benar apa benar di jalan yang sesat? Ya. Jadi itu penting. Jadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkait dengan ketaatan. Dan yang kedua Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berkait dengan nilai kesyukuran. Syukur. Ya Pak ya. Syukur itu nikmat yang tidak terbatas. Syukur itu adalah nikmat terbaik. Tidak hanya berucap hamdalah, tapi direalisasikan dengan sikap dan perbuatan menjadi hamba-hamba yang bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita duduk begini nih, ini adalah wujud rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat enggak kira-kira Pak? Bapak Ibu, ini wujud rasa syukur kita, ini nikmat bukan? Nikmat. Ya Allah, kalau kita bilang nikmat Pak, kayaknya nggak terhitung deh. Makanya Allah tegaskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha. Niscaya kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Berapa banyak kira-kira kalau kita bicara nikmat? Nggak kehitung. Ya. Perkara sekarang agak kurang atau dikurangi oleh Allah, gitu ya. Ya itu kan kita harus tetap mengucapkan kalimat alhamdulillah. Tapi jangan hanya sekedar kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Udah nikmat banyak dikasih sama Allah, ya sembelih kurban dong, dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak, betul ya? Ya Allah, kita bisa bergerak begini, nikmat gak? Nikmat. Ya, kita masih bisa merasakan kemarin daging kurban, ya, walaupun belum kurban tapi dikasih, masih dapat jatah. Alhamdulillah nggak? Alhamdulillah. Rasanya gimana? Luar biasa nggak? Luar biasa. Lidah kita masih bisa merasakan. Oh ternyata pedas. Oh ternyata kurang garam. Oh ternyata keasidan. Oh ternyata manis. Oh ternyata ini masih bisa mengecap. Alhamdulillah. Dari wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita bicara tentang kesyukuran, barangkali kita termasuk hamba-hamba yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Banyak apa sedikit yang tahu bersyukur? Banyak apa sedikit orang yang tahu bersyukur? Iya. Cuman sedikit yang tahu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang tahu bersyukur. Pak, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditegur oleh istrinya, wahai Rasul, engkau akan masuk surga paling awal, engkau akan dibukakan pintu terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa engkau ibadahnya masih sangat luar biasa, sampai kaki baginda Rasul bengkak-bengkak? Kita bengkak apa kagak? Pernah sembahyang sampai bengkak? Oh pegel. Pegel. Sampai bengkak-bengkak, kaki beliau itu sampai bengkak-bengkak. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai istrinya bilang, kok sebegitunya sih? Gitu. Tapi baginda Rasul cuma berkata, ala an akuna abdan syakura. Kata baginda Rasul, apa enggak kepengen kita termasuk hamba-hamba yang tahu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak ya, kita masih bisa jalan dari rumah, alhamdulillah, bisa sampai ke masjid. Ya Allah, itu kan rasa syukur yang luar biasa. Ya, boleh jadi ada orang yang ngedenger azan pura-pura kagak denger. Ada gak? Banyak gak yang denger azan pura-pura kagak denger? Denger tapi kagak ke masjid. Nah itu kan repot lagi. Alhamdulillah kita udah dengar, merespon, dan bisa untuk sholat berjamaah. Tuh, apa nggak luar biasa itu sebenarnya? Rasa syukur yang kita wujudkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya lewat rasa syukur kita wujudkan dengan tidak hanya mengucapkan kalimat alhamdulillah, tapi kita mampu realisasikan dengan sikap dan perbuatan kita, minimal banyak kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan berkait dengan rasa syukur tadi. Ya Pak. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang rasa syukur, senyum itu wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak? Tersenyum. Bernilai ibadah enggak? Bernilai sedekah apa enggak? Masya Allah. Pakai ongkos sampai kagak? Kagak pakai ongkos, senyum doang, senyum, smile. Nggak pakai ongkos, nggak pakai tenaga. Ya Allah. Tapi kita berbagi kebaikan terhadap orang lain dan itu bernilai ibadah. Ya Pak ya. Itu luar biasa, jangan dikira nggak luar biasa. Jadi sedikit kebaikan yang kita tanamkan, sedikit kebaikan yang kita punya, insya Allah akan membawa keberkahan tidak hanya buat diri kita, tetapi juga buat orang lain. Nyaman nggak kira-kira Bapak kalau ketemu orang tersenyum? Ya balas senyum. Nyaman nggak kira-kira kalau ketemu orang, ketemu saudara kita di depan pintu bawaannya asem aja? Padahal mau sama-sama ke masjid gitu, pas masuk ketemu, aduh, iya.
Biar kata pakai masker Pak, biar kata pakai masker, tetapi kita ada apa ya, ada gerakan itu masih kelihatan loh Pak, jangan dikira nggak kelihatan. Biar kata pakai masker, dia ada apa ya, ada gestur tubuhnya itu mencerminkan orang mau, itu luar biasa. Itu sedikit, jangan dikira sedikit, smile sedikit doang, ya Allah. Masa kita kalah sama semut sih? Tahu semut? Semut kalau ketemu bagaimana? Ya Allah, salaman. Emang tahu dia salaman? Bercipika-cipiki, emang tahu, emang udah gedein gitu, lihat dia salaman. Ya Pak ya. Jadi semut kalau ketemu saudaranya itu nggak ada yang menghindar. Kalau kata orang Betawi bilang nggak ada yang melengos semut, nggak ada yang buang muka, nggak ada. Ketemu, plek, baru. Itu dahsyatnya yang diajarkan oleh semut. Masa kita kalah sama semut? Jadi kalau kita masuk ke dalam masjid ini ada kebahagiaan tersendiri. Kita ketemu dengan saudara kita, awali dengan mengucapkan salam. Yang sering kita tahu bahwa ketika kita mengucapkan salam, give one get three. Kita lempar satu, dipulangin berapa? Dipulangin 3. Kita cuma mengucapkan assalamualaikum. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, smile, sedekah 2. Habis itu kita temu sama saudara kita emprokin tangan. Dulu kita kagak boleh tuh begini, kalau enggak begini. Sekarang udah boleh begini, masih kagak mau juga. Masya Allah. Betul ya? Ya Allah, luar biasa loh Pak, bener. Didoain kita. Kalau bahkan baginda Rasulullah SAW itu tidak melepas tangan seseorang yang dia salami sampai orang itu melepaskannya. Ya, jangan dikira nggak ada rasa Pak, luar biasa dahsyat kita. Udah senyum dapat, kemudian apa lagi? Ngucapin salam dipulangin 3. Kemudian kita bersalaman juga dapat pahala. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah SAW, "Mamin muslimaini yaltaqiyani fatasawfahani faghfarallahu ma hatta yatafarraqa." Apabila 2 orang muslim ketemu, kemudian dia berjabatan tangan, fatasawfahani faghfarallahu ma hatta yatafarraqa. Allah ampunin dosanya sampai mereka berpisah. Jadi jangan dikira kita masuk masjid cuma mau berjamaah doang, enggak. Aktivitas sosial kemasyarakatan kita juga dapat dalam ketaatan kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, yang terakhir adalah nilai keikhlasan. Ya. Ikhlas. Nah, katanya keikhlasan itu merupakan wujud dari sikap seseorang yang ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang dilakukan tidak terucap dan berharap kembali. Gitu. Karena orang ikhlas berucap nggak? Enggak. Berharap kembali nggak? Enggak. Saya sering mengitibarkan ikhlas yang paling mudah itu ketika kita buang air besar lah, gitu aja. Ada nggak orang buang air besar yang nggak ikhlas? Hah? Ada nggak? Ikhlas apa kagak? Nah, pertanyaannya ditengok lagi nggak apa kagak? Kenapa nggak ditengok? Ya udah, clear. Iya kan? Tapi pertanyaannya, ada nggak yang tidak prosedural? Ada tahapan-tahapannya. Kita buang air besar itu ada tahapan-tahapannya. Tapi kita nggak bakalan tengok lagi apa yang kita sudah berikan, yang kita udah iniin. Nggak, maksud saya supaya jangan ribet gitu. Ikhlas tuh kayak gimana sih? Udah, pokoknya kita udah kasih, udah selesai udah. Nggak usah. Itu yang paling gampang, yang paling mudah lah kita berbicara tentang ikhlas. Selama ini kan kita selalu berteori, ikhlas tuh kayak gimana sih? Mestinya bagaimana sih? Mestinya gimana? Udah, kita berikan, sesudah itu ya udah.
Nggak pakai kita ngucap-ngucap lagi, mestinya begini, mestinya, nggak usah mestinya deh. Udah, yang kita sudah lakukan, sesungguhnya itu adalah bagian daripada perbuatan yang kita lakukan, dan kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan menjadi kebaikan buat kita. Simple nggak kira-kira hidup? Ya, ini kita nyari yang simpel-simpel aja nih hidup, gitu loh. Ya, karena kehidupan udah ruwet, gitu. Udah gitu dibikin ruwet lagi sama kehidupan kita, ya udah sama, jadi beban buat kita secara keseluruhan. Jadi lakukanlah aktivitas kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan, dan insya Allah semuanya akan kembali kepada diri kita masing-masing manakala kita lakukan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalamnya melaksanakan ibadah, mau ibadah kurban kek, mau ibadah sholat kek, mau ibadah puasa kek, mau aktivitas ibadah apapun yang kita lakukan, hanya semata-mata ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukhlisina lahuddin, orang yang senantiasa mengharapkan keikhlasan yang dia lakukan hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang harus dikedepankan di dalam kehidupan kita. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sekali lagi ketika kita berbicara tentang Idul Kurban, maka sesungguhnya yang diinginkan daripada ibadah kurban itu adalah makin apa? Makin dekat ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditegaskan dalam Al-Qur'an, la yanalu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dagingnya enggak bakalan sampai, darahnya yang kita kucurkan juga tidak akan sampai, kecuali apa? Walakin, akan tetapi yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wujud daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tiap Jumat kita diingetin tuh pesan takwa, ya Pak ya. Cuman kadang-kadang kan kita saking nikmatnya mengikuti sholat Jumat, ngapain? Oh, saking konsentrasinya ngikutin sholat Jumat gitu, saking menikmatinya sampai tertidur. Saking ikhlasnya, saking ikhlasnya mengikuti sholat Jumat tidur. Saking menikmatinya, wah hati udah enak amat deh gitu. Saking menikmatinya sampai tidur. Apa seperti itu ibadah yang kita lakukan? Enggak gitu. Ya. Jadi benar loh yang Allah selalu berikan kepada kita kebaikan-kebaikan, sesungguhnya menunjukkan identitas diri kita masing-masing, bahwa kita sedang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diperintahkan fatazawwadu fa inna khairazadid taqwa. Persiapkanlah bekal dengan sebaik-baiknya, karena bekal yang paling terbaik adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada lain. Jadi kalau kita mau siapin bekal yang cukup, itu adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bekalnya? Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Jalankan perintah Allah dengan baik, tinggalin apa yang menjadi larangan Allah juga dengan baik. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Kalau mau tinggalin keburukan-keburukan. Kerjakan yang diperintahkan oleh Allah sebagai sebuah kebaikan, dengan satu moto yang selalu kita katakan, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat atas perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ada niatan di dalam hati kita, ya. Insya Allah kalau kita dipanjangin umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahun depan gitu, saya akan berusaha untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkurban, ya Pak ya. Tidak hanya berkurban perasaan, ya, betul ya, tapi juga bisa berkurban dengan menyembelih hewan kurban. Tahun ini kalau kita masih baru bisa membantu dengan berkurban tenaga, alhamdulillah. Kalau kita hari ini baru bisa membantu dengan berkurban dengan
akal dengan pikiran kita, alhamdulillah. Kalau tahun ini kita baru bisa berkorban dengan perasaan kita, kalau perlu jauhin, jangan dideketin, ya. Jangan dideketin tuh. Kalau ada perasaan buruk di dalam diri kita, bahwa dia korban mulu tiap tahun, gue nggak pernah korban. Loh, harusnya berupaya dong. Gitu. Bagaimana saya bisa berkorban? Bagaimana saya bisa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka lebih daripada itu, bagaimana kita bisa berupaya semaksimal mungkin dalam kaitan berkorban, bahwa seluruh aktivitas kehidupan yang saya lakukan penuh dengan aktivitas pengorbanan. Tidak hanya pengorbanan waktu, tidak hanya pengorbanan pikiran, tidak hanya pengorbanan hati, tapi juga pengorbanan-pengorbanan yang lainnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap ya Pak? Tahun depan ya? Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita. Amin ya rabbal alamin. Allah permudahkan rizki kita, Allah berikan keberkahan rizki kita menjadi hamba-hamba yang tahu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya? Setuju ya? Jadi tambah pencerahan nih kita ya. Mudah-mudahan Ismail yang ada di dalam diri kita, yang sifat ego kita, kesombongan kita, keserakahan kita, kerakusan kita, mudah-mudahan kita bisa kikis. Ya, termasuk kemarin tuh, ya, Pak ya, berbagi, mengurangi, nambah, ngurangin, bagi. Kemarin kita pinter bagi apa pinter ngurangin? Apa pinter ngaliin? Nah, itu pelajaran-pelajaran yang harus kita petik lah dalam kaitan ibadah kurban. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, Allah anugerahkan kita kesehatan lahir batin, anak kita dijadikan anak yang soleh dan salehah, dan mudah-mudahan kita mampu mengamalkan seluruh perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah kita akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Salimna ya Allah min afati dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik hanya dari Allah, yang buruk saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.